Ajian kairuan, pring preketek, gunung gampil jebol, siapa yang giat, itu peserta yang jempol. Langit-langit, bumi-bumi menjadi saksi, hahaha. Tungtang, buduk buntang, angtung, buduk buntung, het-het kuda jenggotan, lihat monyet geregetan, budung bampak, nyungsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, kerabat da'i dimanapun Anda berada, I love you forever. Dalam dunia ekonomi, kita mengenal ada 3 buah sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi sosialis, di mana sistem ini pemerintah secara mutlak mampu mengatur dan mengelola seluruh sistem perekonomian mereka. Yang kedua adalah sistem ekonomi kapitalis, di mana sistem ini setiap individu, bahkan setiap wirausahawan berhak untuk mengatur dan mengelola seluruh sistem perekonomian mereka. Sehingga timbul jarak yang sangat jauh antara yang kaya dengan yang miskin. Sehingga timbul satu peribahasa dalam bahasa Inggris, the rich richer and the poor poorer. Yang ketiga adalah sistem ekonomi Islam, di mana sistem ini adalah mengemukakan bahwa sistem ini menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, saling tolong menolong antar sesama sehingga tidak bisa dipisahkan oleh satu sama lain. Timbul pertanyaan, lantas bagaimanakah cara kita merealisasikan prinsip ini ketika kita memiliki harta yang banyak bisa menuai pahala nanti di akhirat? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan ada harta-harta mereka, ada harta hak orang miskin yang meminta, dan ada harta hak orang miskin yang tidak meminta. Dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasannya diceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan satu pasukan untuk membagikan seluruh harta ghanimah. Namun ada satu pasukan yang tidak mengetahui pembagian harta ghanimah tersebut. Ayat tersebut mengajarkan kepada kita semuanya bahwa ketika kita memiliki harta yang berlimpah ruah, hendaknya bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ingat, di samping kita yang mampu, masih banyak orang-orang yang tidak mampu. Di samping kita yang gagah dan kuat, masih banyak orang-orang fakir miskin yang butuh pertolongan dan bantuan kita. Sehingga semuanya bisa ada pemerataan keadilan dalam secara ekonomi. Timbul pertanyaan, lantas bagaimana solusi menghadapi permasalahan ini? Kiai Haji Didin Hafifuddin di dalam bukunya Perkembangan Zakat Modern ada 3 solusi. Yang pertama adalah hendaknya kita sebagai masyarakat harus memberkayakan, mengkampanyakan gerakan-gerakan yang namanya keuangan syariah. Salah satunya adalah melalui zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, ketika kita orang-orang agnia memiliki harta yang berlimpah ruah, rumah yang mewah, mobil yang megah, pangkat dan jabatan yang semakin wah, hendaknya orang-orang agnia menitipkan hartanya kepada lembaga yang profesional dan amanah. Baznas, Badan Amil Zakat Nasional salah satunya.
Dan yang ketiga, setelah dititipkan ke lembaga profesional, maka hendaklah metode-metode pemberdayaan untuk mengetaskan kemiskinan yang ada di negara kita. Dengan 3 solusi itulah prinsip dalam kata bahasa mutiara. Bahasa Arab mengatakan, may yazro yahsud. Barang siapa yang menanam, maka dia akan memetik. Saya akan analogikan dengan sebuah permainan sulap. Kita lihat ketika kita memiliki satu rezeki, anggaplah 5.000 rupiah. Ketika kita memiliki harta yang berlimpah, kita akan masukkan ke dalam satu kotak ini. Yang mana ini adalah sebagai investasi kita di dunia. Tapi apa yang terjadi kira-kira setelah diinvestasikan? 1, 2, 3. Luar biasa. Inilah yang Allah berikan. Analogikan ketika kita menanam harta di dunia, maka di akhirat pun kita akan menanam investasi pahala yang luar biasa. Maka di dalam Kiai Haji Abdullah Gimnastir mengatakan di dalam syairnya, Allah melihat dan maha mendengar segala sikap dan kata kita, tiada nan luput satu pun jua. Allah maha melihat selama-lamanya, Allah melihat selama-lamanya. Kuntilanak kecelitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.